Welcome to the channel. Menurut aku dokter Kuala Lumpur Malaysia itu menghargai waktu pasien sih. Itu tuh bedanya. Dokter luar negeri, tadi dia bilang di Malaysia ya, di KL dan di Penang, dan kalau pengalaman saya di Singapura, itu tuh sangat menghargai waktu pasien. Poin paling utama yang aku alamin sendiri, dokter di luar negeri itu menghargai waktu pasien. Kalau dokter di Indonesia, lebih baik pasien nunggu dokter daripada dokter nunggu pasien. Bener nggak? Pernah nggak kalian ngalamin seperti ini? Saya pernah cek, ada saya di Bank Mandiri, pernah ke Mayo, pernah ke Singapura. Perawat itu di luar negeri sama dokter tuh satu tim, setara. Di sini kastanya begini. Perawat itu dilihat, mohon maaf, nggak ada Pak itu perawat tuh sama dokter tuh posisinya merasa di sini. Di luar negeri nggak Pak, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga yang sakit di bumi Nusantara ini dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Nusantara, sebelum masuk ke konten ini saya ingin mengutip filsuf dari Jerman yang kelahiran Rusia dalam buku yang terkenal adalah Critique of Pure Reason. Pengalaman tanpa teori itu adalah buta, dan teori tanpa pengalaman adalah permainan kecerdasan. Ini adalah sebuah kata yang baik untuk kita masuk ke dalam konten ini, sahabat Nusantara. Apa yang terjadi pada dunia kesehatan kita? Dengan pengalaman warga negara kita berobat ke luar negeri, apa sih alasannya? Mari kita lihat sama-sama, sahabat Nusantara. Menurut aku dokter Kuala Lumpur Malaysia itu menghargai waktu pasien sih. Kemarin tiba-tiba aku butuh ke dokter spesialis. Kemudian aku cek salah satu website rumah sakit di Surabaya, jadwal praktek dokter spesialis. Kemudian aku nemu dong satu dokter ini. Dia jadwalnya kebetulan malam ini ada dari jam 6 sampai jam 9 malam. Dan waktu aku cek itu pukul 6.30, jadi setengah 7. Kemudian aku cepet-cepet chat admin rumah sakit. Aku bilang, Pak, saya mau daftar dengan dokter A. Terus bapaknya bilang, Ibu jam berapa bisa tiba di rumah sakit? Kira-kira jam setengah 8, Pak. 1 jam lagi dari sekarang. Wah, nggak bisa, Bu. Karena kalau pasiennya udah nggak ada, dokter langsung pulang. Loh, sekarang ada berapa pasien, Pak? Cuman 1. Coba bisa ditanyakan nggak, Pak? Kalau ada saya saya sebagai pasien, mau nggak dokternya menunggu? Atau mungkin akan ada pasien berikutnya? Nggak bisa, Bu. Kalau dokternya biasanya kalau nggak ada pasien, dia langsung pulang. Coba, Pak, ditanyakan. Ya, coba saya sambungkan ke perawatnya ya, Bu. Iya. Terus perawatnya juga sama. Dia ngomongnya, nggak bisa, Bu. Dokternya nggak mau nunggu. Kalau nggak ada pasien, dia langsung pulang. Nah, minta tolong disampaikan ke dokternya bahwa ini, Dok, ada pasien mau datang, apakah dokter berkenan menunggu? Enggak bisa, Bu. Kalau ibunya nggak datang, dokternya langsung pulang. Beliau nggak nunggu pasien gitu. Oh, baiklah. Ya, pernah nggak kalian begitu kan? Padahal jadwal prakteknya sampai jam 9 malam. Ya udah, ngapain kamu tulis sampai jam 9 malam kalau kamu bilang selama pasien nggak ada langsung tinggal pulang, ya kan? Udah, mendingan ditulis praktek mulai dari jam 6 sampai sehabisnya pasien. Mau pasien itu 1 ataupun mau 2. Kalau pasien udah nggak ada, aku pulang. Ya kan lebih enak. Terus yang kedua, tipe dokter di Indonesia sukanya bikin pasien menunggu. Kalau jadwalnya jam 6 sampai jam 9, kadang-kadang kita dapat giliran masuk jam 7 misalnya. Oke, kita datang setengah 7. Tapi ujung-ujungnya jam 10 baru masuk karena dokter baru datang jam 8. Nah, pernah nggak ngalamin seperti itu? Lalu yang kedua adalah Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan sesuatu ke dalam forum yang formal mengenai tentang dokter dan perawat, bagaimana perlakuan pada saat dunia kerja dalam menangani pasien. Oke, sahabat Nusantara, dari cuplikan pertama dan cuplikan kedua ini sangat penting untuk kita bahas agar kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk negeri ini.
Jadi sahabat Nusantara, menurut saya ini adalah ancaman yang akan sangat luar biasa terhadap dunia kesehatan di negeri ini. Apa alasannya? Lihat sahabat Nusantara, dari pernyataan tersebut, warga Indonesia 161 triliun berobat ke luar negeri. Artinya sahabat Nusantara, dengan alasan tadi, alasan profesionalismenya, maka ini kuat untuk meningkat 161 triliun atau berapa jumlah orang untuk berobat ke luar negeri. Jika ini makin meningkat, maka pelaku pengobatan di Indonesia makin sulit untuk dipercayai dalam melakukan pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua sahabat Nusantara, bahwa pelaku pengobatan yang berada di luar negeri akan mempunyai peluang besar untuk investasi ke dalam negeri dalam pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, obat-obatan, dan alat kesehatan. Bukan hal tidak mungkin karena ada peluang. Baik pelaku kesehatan Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan di Eropa sana akan melihat ini, bahwa potensi orang Indonesia sangat besar. Dan ketidakprofesionalan yang tercatat di dalam konten itu menjadi alasan kuat. Belum yang lainnya sahabat Nusantara. Sekali lagi sahabat Nusantara, karena di konten ini ada Bapak Menteri Kesehatan sebagai otoritas kesehatan tertinggi di negeri ini, saya berharap bahwa Menteri Kesehatan bukan Menteri Kedokteran. Harus berpikir lebih luas bahwa pelaku kesehatan di negeri ini bukan hanya dokter, tapi ada dukun, ada sinsei, ada tabib. Undanglah mereka membicarakan satu persamaan dan temukanlah tujuannya apa, agar pokok masalah 1/3 orang Indonesia terkena stroke dan jantung bisa menemukan sebuah metodologi. 161 triliun orang kaya berobat ke luar negeri bisa menemukan pelayanan yang terbaik. Dan BPJS cenderung mengalami defisit akan berubah. Karena apa? Karena semuanya terukur. Karena saya adalah pelaku pengobatan holistik di Indonesia, tentunya saya bukan siapa-siapa, apalagi jika dilihat Menteri Kesehatan. Tapi saya ingin menawarkan solusi terhadap negeri ini agar Menteri Kesehatan membuka ruang terhadap pengobatan tradisional, supaya apa yang dikatakan Pak Menteri antara dokter dan perawat tidak setara. Padahal kalau dicermati, antara dokter dan pelaku pengobatan lainnya itu pun sama. Jadi sahabat Nusantara, apa yang dikatakan Bapak Menteri Kesehatan mengenai strata dokter dan perawat itu jomplang, saya akan kritik kepada Bapak Menteri Kesehatan, kenapa pelaku pengobatan modern dan pelaku pengobatan tradisional itu pun jomplang. Lalu apa solusi untuk kita membenahi ini semua sahabat Nusantara? Yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan merubah satu kaum apabila kaum itu tidak berubah. Saya berharap kepada Bapak Menteri Kesehatan yang pastinya dekat sama dokter-dokter terbaik dari luar negeri, baik dari Israel, baik dari Amerika, baik dari Singapura, dari Australia. Sekarang waktunya, jika ingin menemukan solusi sebuah metodologi untuk menjawab
3 poin ini untuk melakukan pembuktian sebuah metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika Bapak Menteri Kesehatan menguji semua pelaku pengobat di Indonesia secara akademis, logis, dan bisa diterapkan, maka bangsa ini bisa menjawab solusi ini untuk Indonesia Medical Tourism. Tidak lagi ada cerita ini, tidak ada lagi ada cerita tentang hal-hal yang membuat kita kurang trust terhadap pelaku pengobatan bangsa sendiri. Semoga ini didengar Bapak Menteri Kesehatan. Sekali lagi saya tidak menantang siapa saya. Saya adalah pelaku pengobatan yang paling rendah di negerinya sendiri. Tapi saya tetap berusaha untuk bisa menjawab bagaimana Indonesia keluar dari permasalahan ini. Balik kepada filsuf bahwa teori tanpa pengalaman adalah buta, dan pengalaman tanpa teori adalah permainan kecerdasan. Renungan untuk kita semua sahabat, bahwa 1:3 orang terkena stroke dan jantung apabila dia seorang kepala rumah tangga terkena stroke atau sakit akut, maka roda ekonomi dalam sebuah keluarga akan rusak, sahabat Nusantara. Begitupun jika istrinya yang kena stroke, maka aktivitas dalam mengurus rumah tangga, aktivitas dalam mengurus anak juga akan rusak, sahabat Nusantara. Itulah yang mendasari saya untuk memotivasi Menteri Kesehatan untuk menguji, terutama saya, menguji diri saya pribadi untuk bersama-sama menguji para dokter ini dalam bidang mereka. Saya siap untuk diuji dengan fasilitasi Menteri Kesehatan agar kita sama-sama bisa menemukan sebuah metodologi yang efektif dan efisien dan mengembalikan trust kepada masyarakat untuk berobat ke dalam negeri. Semoga konten ini bisa dipahami dengan baik, terutama kepada Menteri Kesehatan, dan saya ingin mengajak kepada semua sahabat Nusantara untuk share video ini agar kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang tak kunjung reda ini. Singapura sudah melakukan medical tourism, Malaysia sudah berhasil medical tourism, Thailand dan yang lainnya. Indonesia harus siap. Semoga dari informasi, dari edukasi, dan solusi untuk bangsa ini melalui channel Himmanology mampu untuk mendeliver yang terbaik apa yang saya mampu, dan teruslah kita semua saling mendoakan agar kita semua diberikan kesehatan yang baik di negerinya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam buat keluarga. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!